Selamat pagi anak didik ibu semua. Apa kabar? Baik-baik kan nak? Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menentukan KPK dan FPB. Masih bersama Ibu Ernike Eje Gurning. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menentukan KPK dan FPB. Oke. Jadi kemarin KPK dan FPB ini sudah kamu pelajari juga di SD. Ini tinggal memperdalam lagi ya. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. FPB faktor persekutuan terbesar. Ini materinya bisa kamu lihat di dalam buku paket kamu halaman 88 sampai 97 ya nak ya. Oke, contoh 1. Jainul, Evan dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Ini cerita bakso ini enak. Jainul membeli bakso setiap 2 hari. Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama, jelaskan. Oke, jadi kita akan menyelesaikannya nak. Ini cerita tentang KPK. Jadi kita lihat di sini, pola makan Jainul, Evan dan Thohir adalah kelipatan persekutuan dari 2, 3 dan 5. Jadi kelipatan dari 2, 3 dan 5, maka dia akan makan bersama lagi setelah 30 hari ke depan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut ini. Yang A-nya 6 dan 15. Yang D-nya 3, 6 dan 8. Yang C-nya 16 dan 18. Yang D-nya 17 dan 23. Nah, di sini kita selesaikan ya nak ya. Daftar kelipatan dari 6 dan 15. Kelipatan 6 itu berapa aja? 6, 12, 18, 24, 30. Dan kalau kita mau lanjutkan berapa nak? 36, 42 ya kan? Pokoknya tambah-tambah 6 lah, namanya kelipatan 6. Tambah-tambah 6. Oke, kelipatan dari 15. 15, 45, 15, 30, 45, 60, tambah-tambah 15 karena. Jadi di sini dari daftar itu kita bisa lihat KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 15 adalah 30. Di mana ada angka yang sama tapi yang paling kecil nak. Sebenarnya kalau kita lanjutkan ada sih memang, tapi yang paling kecil yang diminta. Maka yang diminta adalah 30. Itulah KPK dari 6 dan 15. Kita lanjutkan dengan kelipatan 3, 6 dan 8. Kita lihat kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 20 berapa lagi nak? Iya 27, baru 30, baru 33 dan seterusnya ya. Kamu lanjutkan nanti. Oke, kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, berapa lagi? 30, terus 36 dan seterusnya ya. Oke, kelipatan 8 ada 8, 16, 24 dan berapa lagi? 32 dan seterusnya enak ya. Nah, jadi di sini angka yang sama yang paling kecil adalah 24. Maka KPK dari 3, 6 dan 8 adalah 24. Ya, kita lanjutkan dengan kelipatan KPK dari 16 dan 18. Jadi kelipatan 16 itu 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 124, 128, 144, berapa lagi nak? 160, baru 170,
6. Iya, dan kamu bisa cari lagi lanjutannya. Kelipatan 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 160, iya, dan seterusnya, 162. Nah, jadi di situ angka yang sama adalah si 144. Itulah dia. Jadi KPK dari 16 dan 18 adalah berapa? 144. Betul. Sekarang kita lanjut. KPK dari 17 dan 23. Kelipatan 17, 17, 34. Berapa lagi, Nak? 51. Berapa lagi? Iya, kamu cari nanti ya. Terus kelipatan 23. Berapa? Kelipatan 23. 23, 46. Bisa kamu cari. Nah, nanti setelah kamu ketemukan berapalah angka yang sama di kelipatan 17 dan 23, maka itulah yang menjadi KPK-nya. Oke, Nak? Nah, sekarang kita lanjutkan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Prima ini seperti pohon faktor. Nah, gini dia. 90 dibagi 2 dapat 45. 45 dibagi 3 15. 15 dibagi 3 5. 5 dibagi 5, maaf ya, Nak. 5 dibagi 5 1. Terus untuk 168 bagi 2 84. 84 dibagi 2 42. 42 dibagi 2 21. 21 bagi 3 7. 7 bagi 7 1. Oke, maka di sini faktor-faktor dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sementara faktor dari 168, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Kamu udah tahu kemarin kan, Nak? Pangkat-pangkat itu udah kita bahas kemarin itu. Jadi pastinya udah tahu dong. Nah, jadi untuk menentukan KPK dari 90 dan 168 adalah mengalihkan semua faktor, dan jika ada faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih pangkat yang tertinggi. Nah, untuk 90 ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Untuk 168 ada 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, jadi yang merupakan KPK-nya adalah siapa? 2 pangkat 3. Pangkat tertinggi diambil. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Itulah KPK-nya. Nah, kalau kita kerjakan 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5 kali 7. Maka kalau kamu kalikan secara manual nanti jawabannya adalah 2520. Itulah menjadi KPK dari 90 dan 168. Oke, kita lanjutkan faktor persekutuan. A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika A membagi habis B. Dengan kata lain, dapat ditulis B sama dengan A dikali N, dengan N adalah suatu bilangan bulat. Ini cerita faktor ya, Nak. Contohnya gini. Daftarlah faktor-faktor positif dari bilangan berikut. Oke. Faktor positif dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Artinya 1 dikali berapa lah biar 6. 6, ya kan? Baru berarti 1 dan 6 adalah faktor positif dari 6. Baru siapa lagi faktor 6? 2. 2 dikali berapa sama dengan 6? 2 dikali 3. Maka 2 dan 3 merupakan faktor dari 6. Oke. Faktor positif dari 8. Berapa aja? 1. 1 dengan 8. Karena 1 kali 8, 8. 2 kali 4, berarti 2 dan 4. Berarti faktor positif dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor positif dari 9 adalah 1, 3, dan 9. 1 dikali 9, 9. 3 dikali 3, 9. Nggak usah dituliskan 3-nya 2 ya, Nak ya. Cukup 1 aja. Itulah faktornya. Kita lanjut yang D, faktor positif dari 13. 1 dan 13.
Oke, faktor positif dari 15. 1, 3, 5, dan 15. Nah, demikianlah seterusnya. Faktor dari 24, 36. Kamu udah paham kan, Nak? Oke, kita lihat di sini. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. FPB dari 6 dan 8. Itu adalah 6 dan 8. Kita tengok ya, 6 dan 8. Nah, berapalah yang ada di situ yang sama di faktor positif 6 dan 8, tapi yang paling besar. Namanya pun FPB, faktor persekutuan terbesar. Samanya 1 juga ada di 6 dan 8 kan? 2 juga ada, tapi yang terbesar, maka kita pilih adalah si 2. Oke, tentukan FPB dari bilangan 6 dan 9. Kita tengok 6 dan 9. 6 dan 9. Tengok, angka berapa aja yang sama di situ, tapi yang paling besar? Iya, angka 3. Itu yang paling besar. Oke. Untuk FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Untuk FPB dari 8 dan 13. 8 dan 13. Kamu lihat, Nak. 8 dan 13. Angka berapa lah yang sama? Iya, yang ada hanya angka 1. Itulah FPB-nya. 1. Untuk 15 dan 6. 15 dan 6. Angka berapa yang sama? Ada angka 1, ada angka 3. Tapi karena 3 adalah faktor terbesar, maka FPB-nya adalah 3. FPB dari 15 dan 6 adalah 3. Kita lanjutkan, FPB dari 24 dan 36. 24 dan 36. Siapa angka terbesarnya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 12 ya kan? Tapi FPB-nya adalah 12. Nah, demikian juga nanti dengan 24 dan 48, 36 dan 48. Kamu cari ya, Nak ya. Jangan didiamkan aja, dicari nanti. Angka yang sama pada faktor-faktornya itu, tapi angkanya yang paling besar. Bagus. Kita lanjutkan kembali. Menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Sama dengan yang tadi. Tentukan FPB dari 90 dan 168. Kita bagi 90, kita bagi 2, 45. 45 dibagi 2 bisa? Nggak bisa kan? Dibagi 3, jawabnya 15. 15 bagi 3, 5. 5 dibagi 5. 5 ya, Nak ya. Salah tulis Ibu. 5 dibagi 5, 1. Itulah dia. Berarti kalau faktor dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk 168 dibagi 2, 84. Dibagi 2, 42. Dibagi 2, 21. Dibagi 3, 7. 7 dibagi 7, 1. Nah, maka faktor dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Faktor dari 168, 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Jadi untuk menentukan FPB dari 90 dan 168 adalah mengalihkan semua faktor yang sama. Yang sama, Nak. Yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih pangkat yang terendah. Hanya bilangan yang sama ya, Nak. Kamu lihatlah bilangan yang sama itu di situ siapa? 2 dan 3. Kamu carilah pangkat terendahnya. Berarti FPB dari 90 dan 168 adalah 2 dikali 3. Hasilnya 6. Oke. Seperti itulah dia. Nah, kalau kamu sudah paham, kamu bisa lanjutkan tugasnya ya, Nak. Kalau belum paham, kamu ulang lagi videonya sampai paham. Kalau memang nggak paham juga, kamu telepon saya. Oke. Ini dia tugasnya. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 28, 16, 24 dan 36, nomor 3, 15, 30 dan 60, nomor 4, 24, 36 dan 72. Oke.